kau semangat kami melangkah, menjalin uang dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas. Mulai kuntum tumbuh melata, sayang berubah di pohon cemara. Assalamualaikum bulan yang kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara Wisuda Hafiz Angkatan Ketiga tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema membentuk generasi muda dengan hafiz Quran menuju Dumai Kota Idaman. Sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan hingga jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal SKMS, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, yang terhormat Ketua Umum Yayasan Al-Muslimin Dumai beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Komite SDIT Jamiatul Muslimin Dumai, yang terhormat seluruh kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan TPG Yayasan Al-Muslimin Dumai, yang terhormat seluruh Bapak Ibu Majelis Guru SDIT Jamiatul Muslimin Dumai, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid dan seluruh tamu undangan, dan yang berbahagia wisudawan, wisudawati, wisuda Hafiz SDIT Jamiatul Muslimin Dumai. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pembacaan doa. Keenam, rangkaian prosesi wisuda. Ketujuh, penutupan. Hadirin yang terhormat, marilah kita awali acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Aisyah Anadia Humairah dan Ananda Rizky Septian. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Ayyuhal muzzammil, hai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sembahyang di malam hari daripadanya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu pertanyaan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwam qila, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabahan tawila, sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hadran jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SDIT Jamiatul Muslimin Bunga kepada Bapak Hamidi SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Pak Wali Kota, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pembina dan pengurus yayasan yang sudah berhadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, dan yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua peserta wisuda tahfiz Quran juz 29 dan juz 30, dan yang kami sayangi, yang kami banggakan anak-anak kami peserta wisuda STIT Jamiatul Muslimin lintas kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan kepada Pak Wali dan juga Bapak Ibu pengurus Yayasan Al-Muslimin bahwa wisuda yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wisuda tahfiz Quran angkatan yang ketiga yang diikuti oleh anak kita yang berjumlah 93 orang. Ini Bapak Ibu peserta kita, anak-anak kita yang ikut wisuda pada pagi hari ini berjumlah 93 orang. Dan inilah yang dinyatakan lulus oleh tim juri atau yang menyeleksi anak-anak kita. Pada awalnya anak-anak kita ini mendaftar 173 orang Pak Wali yang mendaftar sebagai peserta wisuda. Namun setelah diadakan penyeleksian yang begitu ketat, yang sangat luar biasa di Pak Wali, Bapak Ibu majelis guru kita yang tim tesnya ini ada 10 orang Pak Wali. Jadi rasanya seleksi yang kita laksanakan ini sangat luar biasa, bahkan mungkin mengalahkan ujian munafasah yang kita rasakan di kampus dulu. Karena di kampus itu paling 3 atau 4 orang tim penguji, tetapi di sekolah kita adakan 10 orang tim penguji. Jadi anak-anak kita yang 93 orang peserta wisuda hari ini jumpa dengan 10 orang tim penguji tersebut. Ketika gagal dalam salah satu atau seorang guru penguji, anak kita ini kita nyatakan gagal atau tidak bisa mengikuti wisuda pada hari ini. Jadi Pak Wali, kita memang komitmen dari pihak sekolah bahwa kegiatan yang kita adakan ini, wisuda ini adalah merupakan wisuda yang berkualitas ya. Kualitas yang kita utamakan bukan kuantitas, tapi kualitas. Makanya 93 orang inilah yang kita nyatakan berhak untuk mengikuti wisuda yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pengurus yayasan, komite sekolah, dan juga yang tak kalah pentingnya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mensupport atau mendukung acara ini. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, tidak mungkin acara kita bisa kita laksanakan seperti pada saat sekarang ini. Dan juga kepada kawan-kawan, rekan-rekan majelis guru, terima kasih atas kerjasamanya, atas kekompakannya di dalam mempersiapkan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, baik persiapan sampai pada hari ini akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, disampaikan juga selamat kepada anak-anak kami peserta wisuda dan juga kepada Bapak Ibu sebagai wali murid peserta wisuda, mengucapkan selamat berbahagia dan jangan merasa puas, jangan merasa oh ini sudah karena sudah wisuda mudah, jangan seperti itu. Kami juga berpesan kepada anak-anak kami semua, jangan jangan merasa bahwa kita sudah wisuda sehingga tidak lagi mengulang hafalan atau menambah hafalannya. Kami dari pihak sekolah tetap berharap kepada anak-anak Bapak semuanya
peserta wisuda pada pagi hari ini tetap tingkatkan hafalannya, murojaahnya jangan lupa, dan ditambah hafalannya. Jadikanlah kegiatan wisuda pada pagi hari ini sebagai motivasi bagi anak bapak untuk tetap melanjutkan hafalannya. Dan juga tentunya kepada Bapak Ibu wali murid, kami berharap juga dukungannya, supportnya, kasihlah motivasi kepada anak-anak kita agar tetap menambah dan meningkatkan hafalannya. Karena tanpa motivasi atau dukungan dari Bapak Ibu sebagai wali murid, rasanya anak-anak kita ini tidak akan semangat untuk menghafal. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih semuanya atas dukungannya pada yayasan, Bapak Ibu wali murid, komite. Mudah-mudahan Allah membalasi kebaikan kita semua. Sebelum kami tutup, kami baca Pak Wali baca pantun ya, kan? Bila cendawan tumbuh di halaman, mari di rumah jadikan obat. Bila Al-Quran dijadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Satu lagi izin Pak Wali ya. Mendayung sampan di pagi hari, didayung mari menyusur kali. Makna Al-Quran kita hayati, menggugah diri ingat ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Wali Kota Dumai kepada Bapak Haji Faisal SKM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh elok patut tanaman, dibuatkan di gedung-gedung. Tubuh elok utama aku di akhirat jadi hati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati pelajar pendidikan dan mewakili, yang dihormati para aktor beragama dan mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Jamiatul Muslimin Bapak Ismail, Pak Haji Yarmon, dan lainnya yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati saudara pimpinan SDI Jamiatul Muslimin Dumai beserta seluruh staf pengajar. Yang kami hormati para bunda-bunda kami ini, Ibu Jurniati, Ibu Samsawati, dan bunda-bunda yang lain. Dan yang kami hormati para ustadz, ustazah. Ini lengkap nih, Pak Ustadz-ustazahnya yang luar biasa. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK SMP Jamiatul Muslimin yang hadir. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah. Dan yang kami sayangi, kami cintai anandaku, para wisudawan dan wisudawan, dan para wali murid, orang-orang tua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami berbangga hati dan apresiasi kepada Yayasan Muslimin, terutama SDIT-nya. Dan alhamdulillah ini yang wisuda yang ketiga. Ini hal yang luar biasa. Dan kami hari ini Dinas Pendidikan mempunyai program unggulan, yaitu siswa beradab. Dalam program unggulannya itu Hikmat Pendidikan yang kami perkecil menjadi siswa beradab. Dan alhamdulillah ujung sekarang sekolah-sekolah umum ada buku yang kita bagikan ke seluruh SD SMP. Buku ini menjadi pegangan tahunan yang harus diisi anak-anak SD umum. Kalau muslimin al-tarik sudah biasa. Ini sudah alhamdulillah sudah launching dan buku sudah kita bagikan. Isinya cukup simpel, yaitu menjaga 5 waktu. Untuk laki-laki dia wajib sholat di masjid dan musola, dan baca Quran hari-hari, membantu orang tua, hafalan doa-doa pendek. Dan juga di buku ini kami sudah masukkan kisah-kisah sahabat dan Nabi yang hari ini anak kita memang banyak tidak tahu. Dan kami konsep memang seperti kartun, jadi anak-anak mudah membacanya dan mudah mengerti.
Alhamdulillah kami dengan Dinas Pendidikan sudah kami bagi seluruh SD SMP. Ini yang kami buat untuk apa? Untuk membentuk perilaku anak kita menjadi anak betul-betul yang punya adab, yang punya. Hari ini kita lihat anak kita hari-hari main HP, dia main handphone, yang kita lihat tidak bisa kita kontrol lagi. Dan insya Allah hari ini kami dengan Dinas Pendidikan, kita akan anak-anak akan setoran paginya kepada guru-gurunya, ke semua guru yang muslim, bukan guru agama saja. Kenapa? Kalau guru agama terbatas satu sekolah, jadi semua guru muslim saya yakin dia bisa melihat Quran, dia bisa juz 30-nya. Karena target kami Pak Ustaz Hermon hanya 2. Anak bisa sholat dan bisa ngaji. Target besarnya hafal juz 30. Kemarin kami sudah coba, kami evaluasi dan kami buat pertandingan untuk tahfiz dan tahsinnya di seluruh sekolah di Kota Dumai. Dan alhamdulillah kami juga tidak terkejut sih. Banyak anak kita yang sudah 30 dan juz 29. Dan target kami insya Allah nanti tahun depan kalau tidak COVID, kita akan buat wisuda akbar seluruh SD yang ada di Kota Dumai. Untuk apa? Ini untuk motivasi anak kita. Kami ingin anak kita terbentuk dengan agama, dan alhamdulillah dengan Dinas Pendidikan kami sudah buat peraturan wali kotanya, sudah kami anggarkan, dan tinggal insya Allah doa Bapak Ibu sekalian, doa Bu Jum pada kami, Bunda Sam dan yang lainnya, Pak Yarmon. Insya Allah saya yakin kalau anak SD kita sudah dibekal agama, di rumah ada agama, di lingkungan agama, di sekolah ada agama, saya optimis anak-anak kita akan jadi generasi yang terbaik untuk kedepannya. Bapak-bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami cintai, kami sangat berbangga. Alhamdulillah kita lihat hari ini tadi luar biasa. Ini saya lihat bibit nih, suaranya bagus Pak Ustaz. Karena ini suatu potensi kita, dan masih banyak anak-anak kita di pinggir-pinggir yang punya potensi. Hari ini belum tersentuh. Kami dengan Basnas, dengan PMD akan kirim dai-dai masuk kampung, termasuk juga Ikatan Persaudaraan Qori-Qorian. Dan insya Allah kami sudah rancang dan kami akan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Kami ingin punya target, tidak muluk-muluk. Kami ingin setiap masjid kecamatan harus ada satu halaqah Quran yang akan merekrut anak-anak kita. Untuk apa? Ini akan menjadi bibit kita ke depan insya Allah. LPTK akan menampung, dan insya Allah kita tidak perlu lagi akan mengimpor Qori-Qorian yang dari luar. Kita banyak potensi. Para ustaz kita ini alhamdulillah saya lihat tidak dilakukan lagi lah. Ini ada hafiz-hafiz yang luar biasa, ada alim-alim yang luar biasa. Tinggal Pemko Dumai komit gak untuk mengembang ke depan. Dan doakan Bu Jum, kami alhamdulillah Islamic Center akan menjadi pusat dakwah Kota Dumai. Di situ akan ada Molak Center, ada Basnas Center, ada Ormas Islam, dan akan kita buka untuk anak-anak tahfiz yang kita rekrut setiap kelurahan yang tak mampu. Insya Allah tahun ini selesai, target kami bulan 9 kita akan seleksi untuk imamnya, untuk para ustadz-ustadz yang tahfiz. Untuk apa? Kita akan gaji dari Basnas. Untuk apa? Untuk melatih anak-anak kita mengajar. Target kami setahun dia bisa fasih baca Quran, hafal juz 30 minimal, dan dia bisa khotib. Kita akan kirim ke seluruh masjid musola yang di pinggir-pinggir. Kalau di kota kita nggak risau lagi. Kenapa? Di kota sudah lengkap ustaz-ustaznya. Tapi yang di Swiss Ujung, Batu Tritik, di Tanjung Penyembal, di Kayu Kapur, Selinsing Ujung, masih banyak yang imamnya, mohon maaf, yang khotibnya juga belum pas Ustaz Hermon. Ini insya Allah kami dengan PND, dengan MUI, dengan MDI, dengan Basnas, insya Allah sudah ada kesepakatan dan insya Allah sudah mulai jalan, tapi ini perlu proses. Dan kami titip kepala sekolah SD Muslimin, ini suatu hal yang luar biasa dan tetap dilaksanakan dengan baik. Saya yakin ini motivasi untuk orang tua. Dan tolong orang tua, bapak, ibu, emak, ayah atau neneknya, tolong. Ini aset kita, aset orang tua. Kita sebagai ayah, sebagai emak, jangan terlena, jangan kita terpukau. Kita juga harus terlibat langsung. Ini hafal di 30 ada 29, tolong murojaahnya diulang-ulang di rumah, dan emak ayah punya peran. Kami yakin emak ayah punya peran. Saya yakin kemajuan hafalan Quran tergantung emak ayahnya. Kalau ustaz mungkin terbatas. Saya yakin kalau emak ayah membantu, bunda, ayah bundanya terbantu membantu ini, insya Allah. Saya optimis. Target kami, visi misi kami, program kerja kami
untuk anak hafal juz 30 tahun depan sudah ada tercapai 30-40%. Hari ini kami lihat kemarin yang ikut luar biasa Bunda, sudah hafal juz 30. Bukan sekolah SD muslimin saja. Kalau muslimin saya tidak risau, atau tidak risau. Sekolah umum sudah ada hafal yang juz 29. Kami berbangga hati, cukup bahagia. Saya yakin kalau Quran sudah ada di Kota Dumai, kita tidak perlu risau, maksiat pasti hancur. Masalah-masalah pasti ini harus yakin kita. Kita tidak perlu lagi buat peraturan daerah, tidak perlu. Kenapa sudah hidup tumbuh agama di Kota Dumai? Ini perlu proses dan perlu kerja keras bersama. Ustaz-ustaz tetap semangat. Saya yakin kalau dari kesejahteraan mungkin belum maksimal, tapi ini untuk ladang amal ibadah kita. Dan insya Allah kami juga dengan Basnas hari ini bagaimana anggaran Basnas betul-betul untuk siar agama. Kita akan mengirim-ngirim dai dengan anggaran Basnas untuk Molak Center dan lain-lainnya. Kami ingin fokus bagaimana agama betul di Kota Dumai hidup. Dan hari ini kami dengan kepala sekolah sudah komitmen. Kepala sekolah yang tidak punya capai targetnya, kita akan mutasi. Kita akan balik ke guru biasa. Kenapa? Harus ada sanksi, harus ada punishment dan reward. Kalau kita biarkan, mohon maaf, ini tidak akan bisa berlanjut dengan baik. Kepala sekolah punya peran penting untuk memajukan sekolah. Kalau kepala sekolah tidak punya komitmen, tidak mau berinovasi, tidak mau kreatif, saya yakin sekolah akan lama-lama akan punah dan tidak akan ada kemajuan. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan kepada Anda. Tetap semangat, mudah-mudahan menjadi penghafal Quran, menjadi hafiz-hafizah, menjadi dai-daiyah, menjadi ahli-ahli ibadah dan semuanya. Dan kami juga mohon titip kepada orang tua, tolong beri support juga kepada guru. Kalau di muslimin saya tidak perlu risau lagi lah, ya memang sudah berjalan baik. Kami ingin kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sekolah umum, kami maksimalkan ujung. Saya yakin kalau kita banyak guru-guru honor yang di daerah kita, alhamdulillah hari ini semua rata-rata sudah lulus ya Pak Nasir ya, sudah lulus P3K, hampir 80%. Janji politik kami alhamdulillah sudah tahun ini. Nanti insya Allah SK 4 ini keluar. Kami ingin bagaimana guru-guru honor yang hari ini gajinya ada 4.000, 6.000 sampai operasi sampai ada paling 2 juta. Hari ini alhamdulillah sudah sesuai dengan gaji pegawai dan plus tunjangan dari Tempo. Tidak ada lagi guru-guru di Kota Dumai tidak sejahtera. Mohon doanya Bunda, Bapak-bapak sekalian, Pak Ustadz, mudah insya Allah Dumai menjadi kota idaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terakhir satu pantun, karena saya memang biasakan pantun Bunda. Kami di sekolah juga sekolah umum nanti ada bahasa Melayu, ada pakai Melayu. Kenapa? Kita tinggal di negeri Melayu. Kami ingin juga bagaimana Melayu hidup di Kota Dumai. Kenapa? Melayu identik dengan Islam. Melayu identik dengan Islam. Jadi kita bangga tinggal di negeri Melayu dan siapapun dia yang sudah tinggal dulu wajib bagaimana menyelesaikan juga budaya Melayu. Saya yakin ini jadi hal yang positif untuk kita semuanya. Apa Anda orang beriman, terjaganya hati dan lisan. Wahai Anda sekalian, selamat wisuda kami ucapkan. Lebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berlapis, jangan berlapis. Apa? Kak Mas 1, 2, 3. Ibu. Oke, maju 1, 2, 3. Siapa? Hah? Bapak, Ibu. Selanjutnya untuk wisudawati yang belum. Tahan dulu. Tahan 1, 2. Tangan lah. 3. Serta Pak Ustadz yang ada di depan, silakan. Tahan dulu 1, 2.
Tahan dulu. Bebas 1 2. Oke. Salah. Oke. Kata sambutan sekaligus membuka acara wisuda tahfiz angkatan ketiga SDIT Jamiatul Muslimin Dumai oleh Ketua Yayasan Al-Muslimin Dumai yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Agis Haji Yarman MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang pertama sekali yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai atau yang mewakili, kemudian dari keluarga besar Yayasan Al-Muslimin. Hari ini ada Pak Ketua Harian Pak Adi Ismail, ada Ibu Bendahara, Ibu Adaheli, ada pembina kita, orang tua kita pada saat kita, Bu Jum. Kemudian ada dari tim Buksam, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dari wisudawan wisudawati kita hari ini. Kemudian bapak ibu guru, baik dari SD, TK, kepala sekolahnya ya, kepala sekolah yang ada di lingkungan Yayasan Muslimin, bapak ibu guru, terutama bapak ibu guru dan patah tahfiz yang berupaya memprogramkan kegiatan ini. Yang sangat istimewa sekali adalah anak-anak kami yang berbahagia hari ini di wisuda. Memang luar biasa. Kalau bapak dulu pernah wisuda pertama itu umur 23. Umur 23 baru coba wisuda. Nah ini umur 11 sudah wisuda. Luar biasa memang. Baik. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dikumpulkan dalam suasana yang cukup menyenangkan ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang seharusnya menyampaikan sambutan pada hari ini yaitu Pak Ketua Umum kita, Pak Ketua Umum Yayasan Al-Muslimin, Bapak Haji Sunario. Nah beliau itu kadang-kadang dalam 15 hari cuma 1 hari menemani. Kita tahu semuanya beliau sistem provinsi. Kemudian tadi yang seharusnya juga Pak Ismail, cuma karena pilih pula akhirnya didaulatkan kepada saya Pak Isya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama sekali pengurus yayasan menyampaikan tahniah kepada anak-anak kami yang hari ini berbahagia dengan diwisuda ini. Mudah-mudahan ini kesan yang tidak akan pernah hilang. Kesan apa? Kesan ada predikat prestasi Al-Quran. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita dengar apa yang disampaikan dari Pak Wali tadi,
baru kali ini kita mendengar program-program konkret yang memang mengarah kepada pembentukan adab. Sebenarnya Yayasan Al-Muslimin ini yang membawahi beberapa sekolah juga punya visi sebenarnya tentang sekolah ini, bahwa sekolah yang kita lakukan, yang kita kelola itu bertujuan untuk akhirat. Tapi juga tidak ketinggalan dengan prestasi dunia. Karena itu pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77 kalau tidak salah. Kalau salah berarti 76. Apa bunyinya? Wa bataghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apapun yang Allah berikan kepadamu, jadikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, sekarang sarana kita apa? Sarana kita adalah sekolah. Jadikan sekolah itu untuk mencetak anak-anak yang akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa pula kamu sedang berkompetisi di dunia. Oleh sebab itu, maka prestasi dunia perlu dicapai. Inilah program sebenarnya daripada sekolah-sekolah yang dibina oleh Yayasan Muslimin. Prestasi di dunia juga prestasi di akhirat. Di dunia jadi orang sukses, di akhirat masuk surga. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang masih mempercayakan anak-anaknya untuk dibina dan dididik di Yayasan Muslimin ini. Nah, salah satu bentuk konkret daripada program, kalau memang itu tujuannya, salah satunya adalah bagaimana mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Kenapa? Kadang-kadang hari ini semua orang berkata, mari dekatkan kita ke Al-Quran, jadikan anak-anak kita generasi Al-Quran. Tapi katanya seperti itu. Programnya seperti apa? Ini kalau memang tidak serius, orang tua di rumah, guru di sekolah untuk mendekatkan anak dan menjadikan generasi Al-Quran itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jangankan anak SD, anak-anak SMA saja. Saya kan mantan guru SMA juga. Saya banyak tes kemampuan anak-anak guru SMA itu baca Al-Quran. Oh, jauh, ponten-ponten 3. Ya, kemampuan anak SMA itu apalagi hafalan. Nah, sekarang di Yayasan Muslim ini bukan hanya sekedar baca, tetapi wajib hafal. Di SD wajib hafal juz 30. Mudah-mudahan besok dibalik menjadi 30 juz. Ya, menjadi 30 juz. Dan salah satu keyakinan kita, ini salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak bisa kita mungkiri. Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surah itu ternyata bisa dihafal sampai ke titik koma. Kalau kita bandingkan, kalau ada seorang penulis buku, profesor barangkali yang sudah menulis, coba tulis karya profesor itu 3 halaman saja, suruh hafal sama dia. Titik komanya harus hafal, jangan bisa. Tapi ternyata anak kecil pun bisa menghafal. Bahkan bukan dia yang menulis. Nah, ini sebuah keyakinan pertanda bagi kita, memang Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi buatan Allah, lalu dimudahkan oleh Allah kepada kita untuk menghafal. Itulah yang kita manfaatkan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi ini matching sebenarnya dengan pendidikan-pendidikan yang tengah kita lakukan.
Oleh sebab itu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di Yayasan Al-Muslimin. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan pengurus yayasan tetap juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadikan sekolah-sekolah muslimin ini menjadi sekolah-sekolah yang terdepan di Kota Dumai ini. Dan untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, memang banyak faktor sebenarnya untuk bagaimana mewujudkan sekolah itu memang sekolah yang terdepan. Kita juga harus galakkan, kejar dari segi fasilitas. Sebagai sekolah muslimin, sekali sebagai sekolah SDIT, SMPIT, maka kita biasanya di mana-mana itu harus dekat dengan masjid. Oleh sebab itu hari ini Yayasan Muslimin juga sedang merenovasi, merevitalisasi kembali Masjid Muslimin yang Bapak Ibu sudah tahu juga. Hari ini sudah mendekati penyelesaian lebih kurang 75%. Dan ini barangkali perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pembangunan Masjid Muslimin itu yang memang kita inginkan menjadi ikon Kota Dumai. Kita perlu memiliki masjid yang punya ikon, bukannya untuk berbangga-bangga, tapi membangga dengan prestasi Islam. Nanti sekolah kita berada di dekat masjid itu. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, kita memang hanya mengandalkan biaya daripada kemampuan jamaah. Ya, kemampuan jamaah. Oleh sebab itu pada kesempatan ini tidak salah kalau saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk pembangunan masjid itu hari ini sudah menghabiskan dana lebih kurang 9 miliar. Ya Bu Bendara ya, lebih kurang 9 miliar. Dan masih ada lagi lebih kurang 5 miliar lagi. Tapi saya yakin uang itu ada, tapi masih berada dalam kantong bapak-bapak ibu yang lain, belum dipindahkan. Itu saja yang kita minta sekarang, kapan kira-kira dipindahkan kan? Demi apa? Demi tampilnya muslimin itu sebagai ikon nantinya di Kota Dumai, khususnya Provinsi Riau umumnya, Indonesia kalau boleh. Sekarang pengurus berani-berani aja, ambil itu yang 9 miliar itu pun juga belum uang kontan dari panitia, ya cuma berani gitu aja. Nah oleh sebab itu sekali lagi dalam kesempatan ini atas nama pengurus dan panitia pembangunan juga menghimbau kepada bapak-bapak yang barangkali selama ini ya mungkin lihat jauh saja itu, tapi tidak tahu ke dalamnya, ya seperti itulah kondisinya. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa memotivasi lah ya bagi bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Kemudian dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan dan berkaitan dengan acara wisuda kita pada hari ini, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wisuda tahfiz Al-Quran SDIT Jamiatul Muslimin angkatan ketiga pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2022 dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi berpantun saya tidak memanakan dulu pantun dulu. Ya. Hari gelap dibakar lilin.
lilin dibakar karena hari hujan. Apa tanda siswa SDIT Jamiatul Muslimin suka belajar membaca Al-Quran? Lilin dibakar ketika hujan. Menunggu datang waktu salat. Rajin belajar membaca Quran untuk selamat dunia akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Tengku Muhammad Ali SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, cik-cik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita dan mengangkatkan tangan kita dan mengaminkan doa kita bersama. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini ya Allah, kami keluarga besar SDIT Jamiatul Muslimin Dumai beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini ya Allah, dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu wahai Allah, atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa bermohon kepada-Mu wahai Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar SDIT Jamiatul Muslimin Dumai mengadakan upacara wisuda hifzil Quran yang ketiga. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu wahai Allah, mudah-mudahan semua hafalan anak-anak didik kami juz 29 dan juz 30 mudah-mudahan menjadi hafalan yang istiqamah dan tak akan lupa-lupa lagi. Dan tambahkanlah hafalan mereka semua wahai Allah, sampaikan mereka semua menjadi hafizah, menjadi ahli Al-Quran, dan termasuk kami sebagai orang tua dan semua keluarga besar Yayasan Muslimin Dumai. Ya Allah, kami hanyalah seonggok daging yang Engkau beri nyawa. Engkau beri kami pendengaran, penglihatan dan hati agar kami bersyukur. Tapi ampunilah kami wahai Allah jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang salah yang tak Engkau ridai. Betapa seringnya telinga kami ini lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal dari-Mu wahai Allah. Serta betapa congkak dan sombongnya hati kami meski jauh dari diri-Mu. Ampunilah kami wahai Allah ya Rahman ya Rahim. Jika Engkau telah tutup mata pandangan kami, jika Engkau telah tulikan pendengaran kami, jika Engkau telah matikan hati kami, betapa akan menderitanya kami tanpa ampunan-Mu wahai Allah ya Rahman ya Rahim. Padahal nanti mata itu, kaki itu dan tangan itu dan hati itulah yang akan Engkau tanyai kelak di saat mulut kami yang kotor ini telah Engkau puji. Ya Allah ya Rahman, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini
semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepada kami sadar, wahai Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau tunjuk kami menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, seorang anak adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Izinkan kami memohon kekuatan untuk menjalani peran-peran itu. Jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Jadikanlah setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih kebaktian kami kepadamu. Jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sejadah kami di jalanmu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih sayang selalu. Ya Allah, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak didik kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Karuniailah kami kemampuan untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang penuh rahmat dan kasih sayang, dan jadikanlah perpisahan kami ini sebagai perpisahan yang Engkau berkati dan Engkau lindungi. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan pembacaan doa tadi, semoga acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara